Pada kesempatan yang berbahagia ini, program Sarjana Pendidikan Matematika mengadakan acara pengenalan dosen dan pengurus HMP Universitas PGRI Yogyakarta, yang mana acara tersebut akan dilaksanakan pada hari ini. Adapun susunan acara pengenalan dosen dan HMP Universitas PGRI Yogyakarta sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mas UP. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pengarahan-pengarahan. 5. Pengenalan dosen dan HMP. 6. Penulis. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan berdoa acara pada hari ini berjalan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mas UP yang akan dilakukan. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Saudara Aidin Fernanda Sutrisno selaku Ketua HMP Pendidikan Matematika periode 2020-2021 kepada Saudara Aidin Fernanda Sutrisno. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siska dari MSc selaku Kaprodi Kapolsek Pendidikan Matematika, dan saya hormati Ibu Titis selaku dosen pembimbing akademik mahasiswa baru 2020, dan yang saya hormati dari teman-teman himpunan mahasiswa program sarjana pendidikan matematika serta teman-teman dari mahasiswa baru angkatan 2020 yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan
Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman nanti mendapat syafaat. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020-2021 karena telah berhasil masuk di Universitas PGRI Jakarta ini. Saya mewakili dari HMP atau Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Pendidikan Matematika. Untuk yang pertama, HMP merupakan wadah atau pemberdaya pengembangan mahasiswa program sarjana pendidikan matematika dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dan untuk tujuannya yaitu mewujudkan mahasiswa program sarjana pendidikan matematika yang berakhlak mulia, kritis, logis, dan kompetitif. Dan untuk dalam kegiatan-kegiatan HMP pendidikan matematika berdasarkan sesuai dengan musyawarah kerja yang dilakukan oleh seluruh pengurus HMP pendidikan matematika. Dan untuk strukturnya itu ada beberapa bagian. Untuk yang pertama ada pengurus harian. Pengurus harian terdiri dari yang pertama ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Untuk yang divisinya ada divisi pendidikan dan penalaran, ada divisi olahraga dan kesenian, ada divisi kerohanian, setelah itu ada divisi sosial, divisi intern dan ekstern, dan yang selanjutnya ada divisi informasi dan komunikasi. Dan mungkin saya berpesan kepada teman-teman mahasiswa baru, barangkali ada yang berminat untuk bergabung menjadi masuk ke dalam pengurusan HMP program sarjana 2000 angkatan 2020-2021 untuk periode selanjutnya akan saya tunggu dan semoga bisa sukses di HMP pendidikan matematika ini. Mungkin tak banyak kata yang dapat saya sampaikan. Apabila saya menyampaikan tanggapan atau masukan atau beberapa hal banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua HMP Pendidikan Matematika periode 2020-2021. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ibu Siska Chandraningsih selaku Kepala Program Sarjana Pendidikan Matematika Universitas PGRI Jakarta yang sekaligus membuka acara pada pagi ini. Kepada Ibu Siska Chandraningsih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur karena akhirnya kita bertemu ya, walaupun tidak tatap muka langsung, masih diberikan kesempatan bisa walaupun ketemunya baru seperti ini, kita ucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada yang Maha Kuasa dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Yang saya hormati, di sini kita hadir Pak Bintang dan Bis, kemudian Bapak Ibu dosen program studi pendidikan matematika lainnya yang sudah bisa bergabung lewat link Google Meet. Yang saya cintai dari HMP yang sudah mengucapkan semuanya untuk menyambut mahasiswa baru program studi pendidikan matematika, dan yang saya sayangi adik-adik mahasiswa program studi pendidikan matematika tahun akademik 2020-2021.
Selamat bergabung di program studi pendidikan matematika. Selamat datang, dan saya berharap adik-adik bisa enjoy kuliah di sini dan semoga pandemi cepat berakhir sehingga nanti kita bisa tatap muka secara langsung ya. Saya tahu adik-adik masih penasaran, ada yang penasaran belum tahu kampusnya seperti apa dan sebagainya, baru lihat fotonya, video dan sebagainya. Kalau yang area Jogja mungkin bisa jalan-jalan dan lihat itu ya. Kalau yang tidak ada Jogja penasaran, boleh main mampir, tapi jangan lupa dengan protokol kesehatannya, boleh mampir ke UPY, Prodi, lihat-lihat mana sih kampus kami itu boleh ya. Nah, pada kesempatan ini tujuannya kita menyelenggarakan acara ini adalah penyambutan untuk adik-adik mahasiswa baru, juga pengenalan dan sudah dimulai oleh Ketua HMP memperkenalkan sedikit tentang HMP. Nanti di akhir ada video katanya untuk memperkenalkan lebih lanjut. Kemudian juga pada kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan dari dosen dan nanti tentang kurikulumnya dan juga dengan PA-nya. Nah, kemarin masih bertanya-tanya PA aku sopan toh, begitu ya. Nah, nanti akan ketemu PA-nya dan bisa langsung dengan PA itu apa, gitu ya. Nanti tanya langsung ke dosennya, PA itu apa Bu? Nah, seperti itu. Nanti bisa ketemu langsung dengan PA-nya, bimbingan. Terus nanti untuk kurikulum juga SKS itu apa, KRS itu apa. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan. Sehingga kalian tidak ada keraguan lagi. Saya percaya kalian mungkin memang masih ini seperti apa, ragu-ragu kayak abu-abu gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti melalui forum ini, walaupun kita terbatas oleh ruang ya, dan juga mungkin oleh waktu ya, karena mengingat kuota kalian, maka kami berusaha untuk memperpendek semuanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya, dan juga ke Pak Bintang nanti akan menjelaskan tentang kurikulum. Dan Bu Titis masih tidak sebut namanya, berarti kita kasihkan dulu nama PA-nya. Nah, nanti bisa bertanya seperti itu. Dan insya Allah nanti setelah ini bisa langsung yang belum bisa login monggo login dan langsung ke RS-an itu ya. Nah, nanti ke kakak tingkatnya juga boleh bertanya. Terus seperti apa sih kita launching itu, karena lebih tahu bentuk tampilannya di laptop atau di HP itu kakak tingkatnya ya seperti apa. Kalau mau KRS itu pilihan seperti apa, nanti juga boleh menanti kakak-kakak AMP lebih bertanya. Oh ya lupa, sebelum lanjutkan saya belum kenalan nih. Kebiasaan monggo ada ya, kalau sudah mulai dikasih waktu ngomong itu susah. Padahal ke kakak HMP-nya saya bilang, saya lama-lama kok. Tapi kalau sudah ngomong itu susah. Apalagi di depan kamera, sekarang saya rasa kayak artis gitu loh. Sudah mirip Claudia Sinta. Atau mirip BCL. Nah, oke, sebelum kita lanjut, perkenalan dulu. Nama saya tadi sudah disebutkan sama MC, Ibu Siska Chandra Dengsi, boleh dipanggil Ibu Siska. Oh, ada yang manggil kakak boleh. Ada yang manggil kakak, oh sama lu ya. Orang jadi di sini aku. Gak apa-apa, saya malah tersanjung. Ini rasanya kok jadi kayak sama kakak HMP seperti itu, gak apa-apa. Oke. Dan saya juga agak sok muda kali ya, karena kebiasaan manggil adik. Perasaan saya masih muda juga, makanya saya senang manggil adik daripada manggil anak gitu ya. Dan anak saya yang paling tua baru kelas 1 SMP, nah kemudian kelas 3 SD, kelas 1 SD. Jadi saya di sini kebetulan untuk tahun ini sebagai ketua program studi pendidikan matematika. Nah, nanti ada 16 dosen dan 1 admin di program studi pendidikan matematika. Apakah ada dosen yang bergabung? Mungkin bisa di-say hello. Ada. Saya perkenalkan dulu mana yang bergabung ya, sama yang ada di sini terlebih dahulu. Nah, yang ada di sini yang di sebelah saya ini namanya Ibu Titis Sinanti.
Ibu Titi Sunanti yang dalam grup itu sudah ada join. Nah, itu yang biasa ngirim, yang bilang sudah oke bisa login. Nah, itu Bu Titi Sunanti. Nanti Bu Titi yang akan menjadi PA kalian. Jadi monggo kalau ada pertanyaan dan sebagainya nanti langsung ke Bu Titi. Jadi PA itu kalau di SMA kayak wali kelas gitu ya. Untuk kalian curhat soal pribadi juga boleh, karena misalnya patah hati, putus cinta dan sebagainya, curhat sama Bu Titis orangnya sangat tepat. Nah, sebelah Bu Titis, nah yang ganteng ini ada Pak Bintang Wicaksono. Nah, beliau bagian kurikulum juga nanti semester 1 ketemu dalam mata kuliah ada ya Pak Bintang semester 1 trigonometri. Nah, sudah siap ya, hafal sin, cos dan sebagainya. Nanti ketemu dengan Pak Kita. Nanti bisa ngobrol lebih banyak. Beliau akan membahas tentang kurikulum. Selanjutnya, siapa yang bergabung di Eva? Nah, ada Bu Eva. Mungkin Bu Eva bisa saya hello dulu, monggo. Boleh, Bu Eva. Bu Eva. Monggo dianut bersuara sedikit minimal saya hello gitu Bu Eva. Halo. Selamat pagi. Nah, Bu Eva lagi di mobil. Saya hello Bu Eva. Saya F. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dengar enggak ya? Dulu tapi dulu. Halo. Dengaran enggak sih? Iya, Mbak. Halo. Selamat pagi. Pagi. Nah, itu Bu Eva. Mungkin karena beliau lagi OTW ya. OTW kemana Bu? OTW ke kampus. Nah, nanti sama Bu Eva akan ketemu sesuatu ada enggak ya Bu Eva? Ada. Nanti lihat Bu Eva. Biasanya beliau mengampu mata kuliah atau sertifikat. Nah, yang lain ada? Karena nanti di akhir sesi acara ini kakak-kakak ARP juga sudah mempersiapkan video tentang ininya dosen-dosen, nanti bisa dilihat. Dan kita ada 16 dosen dan 1 admin. Jadi admin itu nanti bertugas membantu kalian dalam urusan administrasi, misalnya minta izin penelitian, cuti dan sebagainya. Saya rasa saya tidak perlu panjang lebar karena yang ditunggu-tunggu tentunya bimbingan dengan Bu Titis dan apa itu kurikulum dengan Pak Bintang. Ada lagi kira-kira Mbak yang mau sampaikan? Cukup ya? Oke. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan kita. Nanti kalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan boleh chatting dan sebagainya. Saya rasa cukup dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Program Sarjana Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat yaitu pengarahan. Pengarahan yang pertama yaitu mengenai kurikulum yang akan dilakukan oleh Bapak Bintang Wicaksono MPD selaku Kepala Bagian Kurikulum. Kepada Bapak Bintang Wicaksono MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dengarkan dan Skype. Nama saya Pak Wicaksono. Nanti ketemu dengan saya di mata kuliah trigonometri yang dengan saya
Kalau yang sudah familiar dengan ekonometri mungkin yang dari SMA sudah hafal, kan sudah berusaha dengan ekonometri itu susah lumayan. Tapi kita coba pelajari dengan santai saja. Sebenarnya saya pengen share ya, tapi sepertinya agak susah ya. Mau screen share ya? Bisa. Nanti kalau ketika penjelasan ada yang terkait langsung di chat saja ya. Nanti saya langsung baca. Nanti langsung saya jelaskan. Gitu. Ada yang tanya, Bapak saya namanya Bintang Wicaksono. Kenalan lebih panjangnya nanti. Yang penting nama dulu ya, Bintang Wicaksono. Besok kita kenalan di mata kuliah itu. Panjang lebar, luas, panjang lebar, tapi nggak lebar, paling luas ya. Saya share ya, ini screen share saya, jadi kalian bisa lihat ini ini saya tampilkan kurikulum yang besok akan kalian ikuti selama perkuliahan di matematika. Atau nanti saya share, nanti saya minta share ya, karena buku panduan belum dapat ya. Tapi ini bisa jadi panduan kalian, jadi bisa jadi pegangan kalian untuk saya mau kuliah, mata kuliah apa sih semester 1, semester 2, dan seterusnya. Nanti saya akan HIP untuk share di grup WA atau nanti di web. Oke, ini singkat saja yang tadi saya bilang bahwa kendala kita sebenarnya tidak hanya luangkan waktu tapi juga kuota. Ya. Jadi langkah baiknya kalau dibuat lebih cepat. Tapi kuotanya berbeda aja. Begini mata kuliahnya kita ada kurang lebih 56. Ya, ada 56 mata kuliah dengan 148 SKS. SKS itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya SKS tidak tahu. SKS itu sistem semalam. SKS itu sistem kredit semester. Jadi dengan SKS ini kalian bisa memilih mau kuliah apa selama ketentuan dalam satu semester hanya maksimal 24 SKS. Saya mau ambil 24 SKS untuk 8 atau 9 mata kuliah boleh. Tidak disesuaikan mata kuliah yang sesuai atau tidak SKS-nya. Nah, milihnya bagaimana Pak? Nah, bisa dibandingkan dengan titis. Kira-kira yang sesuai, yang tidak menyulitkan kalian dan sesuai dengan kuotanya. Itu yaitu SKS. Kita akan kalian akan menempuh 148 SKS selama perkuliahan dan matematika. Pembagiannya gimana Pak? Kemarin semester 1. Ini untuk per semester. Semester 1 kemarin kalian sudah KRS ya? KRS belum ya? Baru mau KRS, mungkin nanti bisa sambil diingat-ingat. Nanti sambil Silahkan difoto sertifikatnya. bisa difoto nanti dibagi sama Arif aja ya. Daripada habiskan memori ya, jadi yang pertama itu ada pendidikan agama. Ya, jadi nanti silakan diambil. Ini nanti ada kodenya sendiri. Ada kode mata kuliah. Jadi jangan sampai nanti kalian pendidikan agama Islam, kalian salah ngambil yang nomor 2 ini saya buat pendidikan agama Kristen dan Protestan kalau nggak salah yang 3 dan 2 ini. Jadi nanti beda-beda.
Katolik dan Kristen yang Katolik. Ya, disesuaikan dengan kodenya. Karena nanti di PRS itu akan dibuka semua. Ya, kode nomor 1, 2, 3 ini dibuka semua. 4, 5 juga jangan sampai nanti masukkan pendidikan agama Islam ternyata nanti kodenya pendidikan agama Hindu misalnya. Atau sebaliknya ketika ada pendidikan agama Hindu ternyata teman-temannya dengan Islam kode dengan nomor 1 dan juga nomor 1 itu jangan sampai salah. Itu yang pertama dengan agama Islam. Yang kedua nanti ada sering dari nomor 6 masuk pendidikan agama pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kepekerjaan, pengantar pendidikan, pengantar logika dan hubungan, trigonometri, aljabar geometri, geometri dan psikologi belajar. Mata kuliahnya banyak banget ya. Ya semester 1 sifatnya masih paket. Jadi mau nggak mau kalian pilih. Semester 1 dan semester 2 ini paket. Jadi kalian mau nggak mau ya ikuti mata kuliah. Tidak bisa saya mau ngambil yang kakak tingkat atau ada yang mau tak tinggal itu udah bisa semuanya bisa diambil. Jadi ikuti dulu selama 2 semester. Kalau semester 1 ada 23 SKS. Ini 23 SKS yang sebelumnya. 23 SKS totalnya dengan 11 mata kuliah nomor 2 yang jadi 11 mata kuliah. Kalau semester 2 ada 8 mata kuliah dengan 21 SKS. Nah, ini SKS itu 23 itu baru masing-masing kuliah dengan 2 SKS, ada 3 SKS. Besok semester 3 baru kalian bisa milih. Jika IPK kalian di atas 3,0, kalian berhak mengambil 24 SKS. Atau SKS-nya di mana? Semester 3 kalian ya. Nah, ini semester 3 ada 21 SKS yang ditawarkan. Yang bisa kalian ambil dengan 7 mata kuliah. Oh Pak, saya SKS-nya bisa ambil 24 karena IPK-nya di atas 3. Berarti yang nanti sisanya dari 3 SKS ya, 3 SKS-nya nanti bisa resmi. Nah, bisa diambilkan dari semester 5 atau diambilkan dari semester 7 yang ganjil. Ini sebenarnya mata kuliah. Jadi kalian bisa memilih. Atau malah Pak semester 3 kok terlalu berat atau mungkin IPK kalian di bawah 3. Kalau di bawah 3 nanti ada maksimal lagi. Kalau di bawah 3 dari 2,75 sampai 3 itu nanti beban SKS-nya hanya 21 maksimal, tidak sampai 24. Berarti sudah pas 21. Oh di bawah 2,75 berarti cuma 18, maka mau tidak mau harus ada yang ditinggal. Nah, Pak yang mau tinggal yang mana, yang mau diambil yang mana, yang mau dipilih yang mana, bimbingan langsung dengan PA. Di PA itu bukan PA ya, pembimbing akademik gitu ya. Itu nanti langsung bimbing. Kita ada banyak yang chatting, terus masih muda ya, masih cantik punya, masih kan kami aja ya. Cuman saya kok heran di sini dilihat terus masih kelihatan cantik, kok saya masih kelihatan gemuk gitu ya. Dan bisa kelihatan terus. Oke. Jadi itu kita nanti kalian akan mengikuti perkuliahan pertama semester 1 dulu ya. Saya siapkan semester 1 ini. Kemudian bahasa Inggris, kepekerjaan, pengantar pendidikan, pengantar logika dan hubungan, trigonometri, aljabar geometri, geometri bidang dan psikologi belajar. Ada banyak yang masuk mata kuliah ya, masih banyak semester 1. Nanti kalau sudah semester 2, 3 dan seterusnya mata kuliahnya akan lebih sedikit, tapi bobot SKS-nya akan sedikit lebih berat. Tapi nggak masalah, nanti bisa dibimbing sama petugas kira-kira mata kuliah apa ya yang berat. Itu semester 1. Nah ini wajib diambil. Nanti akan di-share PDF-nya di dalam KMP di Facebook, di website atau nanti share yang lain. Nanti dikasih linknya juga boleh. Kalau IP-nya dari 3 bisa ngambil SKS atau bisa.
di atas 3 ngambilnya 24 SKS maksimal. Tapi kalau Bapak, saya sambil kerja, tapi SKS saya sudah 3,0, saya pengen santai gitu. Boleh ngambil SKS-nya minimal 12. Jadi tak 12. Terus itu nggak masalah, boleh. Tapi lulusnya juga lebih lama. Kalau 12, kalau masalah sekitar ya 7 tahun itulah, 14 SKS ya, 14 semester. Jadi lulusnya nanti 14. Jadi teman-temannya sudah pada kerja atau sudah menikah, kalian masih berputar di kampus, sakit petani. Tapi nggak apa-apa kalau teman untuk kerja santai. Saya nggak buru-buru Pak. 1 semester saya mau ambil 18 SKS saja, boleh 14 SKS saja, boleh, nggak masalah. Kalau tidak ada kerja pakai, ya jadi 3 IPK 3 lebih, ya, 3,00 lebih dari 3,0, lebih dari atau sama dengan 3,0 itu bebannya beban ya. Jadi boleh ambil maksimal atau buat ngambil sedikit juga boleh. Itu ya, pilihannya mau cepat. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan, ada yang tidak jelas. Kalau tidak jelas gambarnya nanti bisa saya share PDF-nya. Kalau tidak jelas penjelasannya bisa ditanyakan. Kalau IP di bawah 2,7 tapi mau ambil SKS bagaimana? Kalau 2,7 berarti beban SKS-nya paling maksimal cuma 18. Jadi maksimal 18. Kalau 18 berarti apa aja misalkan 2 SKS ini. Kok saya cuma dapat 2,7 Pak? Cuma bebannya cuma itu berarti ada 3 SKS yang harus ditinggal. Itu cari mata kuliah yang harus ditinggal. Nah, pilih yang mananya dengan PA. Karena PA akan membimbing supaya yang ditinggal bukan mata kuliah yang bersyarat. Kalau mata kuliah bersyarat ditinggal, besok semester atasnya mau ngambil mata kuliah yang syaratnya tadi ditinggal, ya nggak bisa gitu. Nah, itu harus bimbingan dengan PA. 2,7 boleh, tapi maksimalnya berbeda dengan yang 3,0 ke atas. Kalau yang 3,0 ke atas maksimalnya 24. 2,7 sampai 3 tadi 21, nanti 2,7 ke bawah 18, nanti ada lagi, nanti di buku panduan ada sebenarnya. Kalian akan dapat buku panduan, saya rasa masih dalam yang masih di universitas. Begitu. Ini saya berikan untuk para kuliah ini saja. Kemudian IP itu apa ya Pak? IP itu IP prestasi. Kalau dapat mungkin nilai ya. Tapi kalau di kuliah itu indeks prestasinya nanti nilainya cuma A, B, C, D, E, F. Tidak ada. Mau F aja. F itu 0. Tidak ada nilainya sama sekali, berarti harus wajib menang. Habis itu sampai E ya. A itu 4,0. 4,0, B itu 3,0, C itu 2,0, D itu 1, E itu 0. Jadi F-nya nggak sampai. Jadi cuma sampai itu, cuma sampai 4 ya maksimalnya. IP-nya didapat dari mana? Nanti kalau mata kuliahnya 5, ini nilainya asal ya. Berarti ini 4 ini. Misalkan satu berarti SKS 4 kali 12, yang satu 12 SKS 2 kali 4 berarti 8, dan setelah dari total dibagi SKS, nah itu tetap menjadi prestasi. Nanti kan di sistem akan keluar sudah otomatis, jadi tidak terlalu memikirkan. Yang penting selama ngambil mata kuliah minimal nilainya B semua ya, tidak ada yang kurang dari B. Kalau lebih dari B syukur itu pasti sudah 3,0 B semua, tidak ada yang kurang. Kalau lebih ada yang ada 3, sekian pasti. Pak, saya ada yang C1 tapi ada. Nah, itu indeks prestasi. Dia akan tahu, akan jelas bisa.
Kalau nilai mata kuliah kita ada yang dapat C itu gimana evaluasi bisa dapat ranking tidak, masih bisa. Tapi ada catatannya, kalau C-nya terlalu banyak terus ulang-ulang terus, boleh diulang. Kalau D wajib. Nilai D itu wajib, tidak wajib dalam artian wajib sekali enggak sih ya, cuman kalian bisa lulus dengan minimal 10%, atau kalau kita 10% dari 14,8 berarti sekitar 15 SKS. Nanti kalian boleh punya nilai D itu 15 SKS. Kalau nilai D-nya lebih dari 15 diulang bisa tidak boleh, nggak boleh. B boleh diulang nggak Pak? Boleh, B mau diulang juga boleh. Atau misalkan Pak saya dapat nilai A, tapi nilai A saya kemarin itu nilai A saya tidak paham atau saya diulang kalau nilainya A karena saya merasa apa ya boleh. Misalkan kamu kalau mata kuliah kalkulus juga sudah dapat A, tapi tidak harus dengan mulai lagi kamu boleh. Tapi kan percuma ya, buang-buang waktu bisa uang. Tapi ini tidak pokok. Oke, ini benar Pak. Misalkan IP-nya lebih dari kamu, tapi boleh. Tapi yang sama-sama ya jadi misalkan di semester kecuali semester 1 dan 2. Semester 1 dan 2 paket. Tidak masih belum boleh ambil yang di atasnya. Karena itu semester 3. Saya pengen tinggal di tahun itu, saya punya sisa tapi kayaknya semester 3 12 KS ya. Saya pengen ngambil 3 KS di semester 5. Boleh, tapi dibimbingkan dulu nanti di mata kuliah mana yang bisa diambil. Dirasa tidak terlalu memberatkan karena semester 3 kan mata kuliah sudah kalkulus, statistik dasar, kajian kurikulum, matematik dan vektor, ada pengembangan banding dan bahan ajar yang saya perbaiki untuk yang bisa supaya tidak berat. Kata saya tidak mata kuliah matematika semua nanti kamu terlalu bahagia dalam mata kuliah matematika yang berat. Jadi boleh nanti matematika semesternya, tapi kalau semester 3 ya nantinya yang semester 5, semester 7, kalau semester 4 yang genap yang 4, 6, 8. Tapi 8 tidak bisa diambil karena hanya mata kuliah skripsi, tidak mungkin diambil. Oke, sudah lagi Pak. Kalau mau ini aja, kalau nanti mau ditanyakan lagi terkait dengan kurikulum selain dengan politis, kira-kira nanti kalian bingung ketemu, pengen apa bertanya dengan saya, misalkan boleh
nanti pas mata kuliah ya pertemuan pertama ya. Karena pertemuan pertama kan kendalanya biasanya kan itu tak kenal makanya saya. Saya juga biasanya beda sih kalau saya biasanya saya dulu berkenalan. Kalau untuk saya kalau berkenalan. Itu ya. Jadi nanti di pertemuan pertama kita kenalan lagi untuk hari ini dulu. Ada yang urgent saya bertanyakan? Ada nggak di chat deh? Pak, yang ini kurang jelas banget dan itu harus mau saya tanyakan banget boleh? Kalau nggak ada, untuk saya itu dulu. Kuota saya sudah habis. Baterai mas. Saya baterai. Nanti bisa langsung ke Bu Titis. Bu Titis lebih bisa dijelaskan nanti kalau misalnya menanyakan boleh Bu Titis juga sama. Cuma kebetulan saya di bagian kurikulumnya. Bu Titis PA juga sudah Nah ini jelas Pak, iya soalnya saya pakai ini, pakai headset. Kalau tadi nggak pakai headset. Oke gitu ya, nanti pertemuan pertama boleh kita ngobrol dulu, kita tanya-tanya dulu. Pertemuan pertama kita berarti di hari Selasa kalau nggak salah, mata kuliah trigonometri, sampai ketemu di mata kuliah trigonometri. Jangan takut ya, jangan takut dulu di mata kuliah trigonometri. Matematika itu tidak sesulit yang dibayangkan ya, lebih sulit memahami wanita kalau kata saya. Ngambek, ketoknya ngambek, tiba no cuma bohongan aja gitu ya. Trigonometri itu tidak sesulit itu. Oke, itu aja. Silakan saya kembalikan ke siapa nih ya, ke moderator, ke MC. Nanti saya lanjutkan di perkuliahan hari depan. Oke gitu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dari Kepala Bagian Kurikulum Program Sarjana Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih. Pengarahan kedua yaitu mengenai pengarahan akademik yang akan dilakukan oleh Ibu Titis selaku pemimpin akademik angkatan 2020 Program Sarjana Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta kepada Ibu Titis Nanti MPD. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan namanya ya, jadi di sini nanti saya adalah PA pendidik akademik. Kalau di SMA itu biasanya dikenal dengan wali kelas. Jadi nama saya nanti nanti akan mendampingi teman-teman yang teman-teman nanti ya. Teman itu kata seperti sebanyak gitu. Saya akan menjadi teman-teman selama 4 tahun, jadi ya masih di PJ terbelajarnya sampai 5 semester akan selalu bertemu dengan saya, dengan saya untuk akademik maupun tadi nanti juga sudah kelihatan sudah nggak boleh. Saya akan berdasarkan yang saya. Selama 8 semester nanti kalau ada kira-kira ada yang perhatikan mata perkuliahan maupun juga perkuliahan dengan saya. Apalagi bermasalah kuliah itu harusnya saya yang pertama untuk tahu daripada dosen yang lain. Jadi saya sebagai wali kalian boleh mengganti orang tua kalian selama di P. Kalau nanti lebih dari semester 8 atau semester 9 terus kembali ke PA-nya akan dilimpahkan kepada Ibu Kapolri. Jadi waktu itu ya. Waktu itu waktu kalian semester 9. Mudah-mudahan jadi apapun masalahnya nanti kalau terkait dengan tadi Pak Junan sudah sampaikan mengambil mata kuliahnya kira-kira saya mau
semester satu dan semester 2 karena ada pakai, jadi kalau nggak mau kalian harus mengambil itu dan selebihnya nanti kalau semester 3 ke atas kalian sudah bisa mengambil mata kuliah di atasnya dengan cara IP-nya memenuhi, ada syaratnya di sana. Nah, untuk pembimbingan saya kira mungkin kalau di sini terlalu panjang, nanti kita sudah ada grup, jadi nanti kita di grup saja sudah masuk di grup kita yang pendidikan matematika. Itu silakan bertanya terkait dengan KRS awalnya. Di awal kita kan nanti pasti permasalahannya dengan bagaimana kalau sudah bisa login semua, tapi saya cek Mbak Dia terakhir ya tadi malam sudah minta diambilkan sudah Mbak Dia. Kemudian yang NPM 21 sampai 26 mungkin sampai hari ini belum bisa, kita tunggu dari pusat dulu PAK dulu terus mengajukan dari saya tapi akan terus nanti hari ini sampai beberapa kali mungkin satu jam satu saya akan coba untuk lebih buka untuk verifikasinya sehingga kalian bisa mulai untuk ASF kalau memang sudah paham. Nanti kakak kalian dan dari mungkin bisa memberikan contoh simulasinya kira-kira bagaimana caranya mata kuliahnya apa, mata kuliahnya apa, sampai memilih mata kuliah. Mata kuliahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bintang, mata kuliah apa saja yang harus diambil waktu diambil di semester 1. Perhatikan kode mata kuliah. Kalau ada kesalahan bagaimana? Tidak perlu panik. Nanti akan ada masa perubahan KRS. Setelah beberapa itu biasanya akan dibuka lagi untuk memperbaiki KRS. Tapi harapannya tidak usah salah-salah gitu ya, mudah-mudahan dengan hati-hati dicek lagi sebelum di submit ya, sebelum apa yang kalian pilih mata kuliahnya itu silakan dicek kembali kode-kode atau sudah sesuai dengan mata kuliah yang seharusnya kalian pilih. Itu ada pertanyaan kan Mbak? Ada pertanyaan? Terlihat di sana? Oh iya ya. Gimana Pak? Ini sudah? Sudah? Nah. Biasanya maksud saya adalah kita bimbingannya di grup saja nggak apa-apa, di grup WA saja nggak apa-apa. Yang penting tadi sudah nanti akan diberikan ujian mata kuliahnya masih yang masih diambil. Kemudian kalau ada apa-apa, berarti lewat grup saja ke saya atau misalnya dari iya. Ini Pak. Ini pertanyaan
Bu, kalau kalian sudah bisa jadi ibu, apalagi oh iya, pertanyaannya Anissa gitu. Kalau ada KKR jadi apakah divalidasi? Perlu divalidasi. Sebenarnya memang pada saat tidak kondisi seperti ini kita bertemu. Jadi saya bisa mengecek langsung masalah yang kalian ambil. Masalah yang kalian ambil. Nah, tapi karena kondisinya memang kalau saya kalau itu masing-masing apa ya? Dengan lebih ke ya benar apa yang jadi masalah kalian? Apa yang jadi masalah kalian? Sampaikan, tanyakan ke saya kira-kira kondisinya bagaimana. Kalau kalian bisa melakukan seperti ketika kita teman atau kita silahkan mencari jawabannya ke saya. Jadi lebih kepada bagaimana kalian mencari jawaban ketika melakukan kesulitan. Jangan lupa soal satu ya. Nah, yang pertama dan nanti yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama cek dulu apa kalian sudah bisa masuk ke portalnya ya. Sementara itu dengan cara memasukkan PIN yang bisa kalian peroleh di karena itu yang perlu kalian pegang. Kalau tidak itu tidak bisa kalian kemudian memilih mata kuliah. Kemudian nanti akan ada penjelasan dari kakak kelas ya tentang untuk KRS. Kalau semester 1 dan semester 2 tadi sudah disampaikan oleh Pak Bintang, itu sistem paket. Mau nggak mau kalian harus mengambil mata kuliah itu. Jadi yang perlu mendapat rekomendasi itu bukan mata kuliahnya, tetapi adalah apakah sudah betul. Saya perlu mengecek tentang apakah kalian sudah benar mengambil mata kuliah yang seharusnya kalian ambil. Jadi mata kuliahnya sudah benar-benar yang kalian akan di semester 1 ini apa, saya memang seharusnya melihat yang kalian inputkan itu sebelum kalian memvalidasi. Kita dikit saja ya, karena mungkin tidak jelas dan juga keseluruhan maksud masih ada acara yang oke, begitu terima kasih saya akhiri sampai ketemu di grup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan dari akademik angkatan 2020 program sarjana pendidikan matematika Universitas Gadjah Jakarta. Kami ucapkan terima kasih. Acara yang kelima yaitu pengenalan dosen dan pengurus HMP. Pengenalan yang pertama yaitu pengenalan dosen yang dilakukan melalui video. Berikut video pengenalan dosen.
Jenjang berbayar itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdin Fernandes Buna, alamat dari Sleman. Saya semester 5 dan di HMP ini saya menjabat sebagai ketua. Terima kasih. Nama saya Sungkai Wijiwisari, saya berasal dari Bantul. Semester 3, saya sebagai wakil ketua HMP Pendidikan Matematika 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Nia Priati, berasal dari Gunung Kidul. Saya di HMP menjabat sebagai sekretaris 1 dari semester 4. Saya Isma Asrianti, asal saya dari Purworejo, semester 3. Di HMP Pendidikan Matematika ini jabatan saya sebagai sekretaris 2. Saya Meliana Nur Andriani, saya berasal dari Kebumen. Saya semester 5, jabatan saya di HMP sebagai pendeta 1. Perkenalkan, nama saya Nisma Norma, saya berasal dari Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Saya semester 3 dan saya menjabat sebagai bendahara 2. Halo, perkenalkan saya Dwinita Utami, berasal dari Wonosobo. Saya semester ganjil dan jabatan saya di HMP sebagai koordinasi divisi intern ekstern. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bro, saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Berdiri Yogyakarta semester 3. Untuk alamat saya beralamatkan di Kabupaten Manis Kabupaten. Untuk jabatan saya di HMP Pendidikan Matematika tahun 2020, saya berada di divisi internal eksternal. Perkenalkan teman-teman, nama saya Krisna Dika, teman-teman bisa manggil saya Dika atau Krisna atau terserah yang lain. Saya dari Sleman, asal Sleman. Saat ini saya aktif di Pendidikan Matematika semester 3 dan jabatan saya di HMP yaitu anggota dari divisi internasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Smiarti, alamat saya di Batur Ngisor, Ngargomulyo, Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Saya semester 3 dan merupakan anggota dari divisi interns dan ekstern. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatika Sari, alamat saya di Tanjung Raya, RT 013, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saya semester 3 dan jabatan saya di HMP adalah anggota divisi ekstern dan intern. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Watimatun, alamat saya Pundung 1, Tirta di Melati Sleman. Saya semester 3. Saya berasal dari divisi intern ekstern, jabatan saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Novita Astuti, saya mahasiswi semester 7. Asal saya dari Sleman. Di HMP Pendidikan Matematika, saya menjabat sebagai koordinator divisi pendidikan dan penalaran. Perkenalkan, namaku Ervina Tianino, biasa dipanggil Ervina. Saya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Di sini saya semester 3 dan di HMP saya menjabat sebagai anggota dari divisi PENA. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Budidaya. Saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Saya mahasiswa Ilmu Pendidikan Matematika semester 3. Saya anggota divisi PENA. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha. Saya berasal dari Magelang, semester 5. Di
HMP Pendidikan Matematika, saya sebagai anggota divisi PENA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam Hidayatullah. Saya asal dari Kabupaten Tanjung Barat, Provinsi Jambi. Saya di kampus Universitas PG Yogyakarta semester 3. Saya di jabatan di HMP Pendidikan Matematika sebagai PENA atau yang disebut dengan Pendidikan dan Pengenalan. Saya Yunus Musila, alamat Gunung Kidul, jabatan anggota divisi PENA. Perkenalkan, nama saya Sri Sujiati Widyaningrum, biasa dipanggil Arum. Saya berasal dari kelas A2 semester 3 dan saya beralamat di Ngaran Margokatan Saigan Sleman. Dan di HMP Pendidikan Matematika ini saya menjabat sebagai koor di divisi kerohanian. Perkenalkan, nama saya Fulasa Rinaldi Palupi, asal saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya sekarang semester 3 dan jabatan saya di HMP Pendidikan Matematika adalah sebagai anggota di divisi kerohanian. Perkenalkan, nama saya Epi Indisa Putri. Saya mahasiswa semester 3. Alamat saya di Pandak Bantul, Yogyakarta. Dan saya dari divisi kerohanian dengan jabatan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nanda Rustani, alamat Sutopadan Istirahat Kasihan Bantul, Yogyakarta. Semester 3, saya di sini menjabat sebagai anggota di divisi kerohanian. Perkenalkan, nama saya Siti Musirfatul Khairia. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya semester 3. Di sini saya menjabat sebagai koordinator divisi sosial periode 2020-2021. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferry Nuryanto, alamat di Jaten Priharjo Pandak Bantul, semester 3, dan di sini saya menjabat sebagai anggota di divisi sosial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratna Pejawati. Saya beralamat di Bantul, Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh semester 3 di Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta, dan di HMP Pendidikan Matematika dengan saya adalah sebagai anggota divisi sosial. Nama saya Sari Wiyana. Saya dari divisi sosial HMP Pendidikan Matematika periode 2020-2021. Saya dari semester 7 dan domisili dari Cilacap, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saim Mutahar Makfur, alamat asal dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, semester 5 di Universitas PGRI Yogyakarta. Kemudian jabatan saya di HMP Prosar Pendidikan Matematika sebagai koordinator divisi Orbes. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Sidik. Alamat saya di Tegal Kemuning, DN 2 nomor 887, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Banyuwansa, Yogyakarta. Saya saat ini semester 5 dan di HMP jabatan saya adalah anggota divisi olahraga dan kesenian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lina Pertiwi, saya dari Sleman, semester 3. Saya menjabat di divisi kesenian dan olahraga sebagai koor futsal. Perkenalkan, nama saya Putri Caesarina Dwi Rahmawati. Alamat asal saya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Sekarang saya semester 3. Dan di HMP ini saya menjabat sebagai anggota divisi olahraga dan kesenian. Saya menjadi koor di bidang seni tari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Saya tempat asal Ponorogo, semester 7, dan saya sebagai PJ musik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devis Ramadan, biasa dipanggil Rama. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta angkatan 2018 atau semester 5. Alamat saya di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di HMP ini saya menjabat sebagai koordinator divisi informasi dan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Hasan Hidayat. Saya mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Alamat saya Jalan Trimurti, Serandakan, Bantul, Yogyakarta. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika semester 3. Saya menjabat sebagai anggota HMP Divisi Info dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Hana Muhariah, biasa dipanggil Hana. Saya berasal dari Tegal Lembut, Ngiripeni, Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
Saya mahasiswi program Sarjana Pendidikan Matematika Angkatan 2017. Dalam kepengurusan HMP Pendidikan Matematika ini, saya menjabat sebagai anggota Divisi Informasi dan Komunikasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, lagi pada acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah dari awal hingga akhir, acara pembukaan pengenalan dosen dan HMP Pendidikan Matematika berjalan dengan lancar. Saya, Siti Musrifatul Khairiyah, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.